Mm, 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 mm. Minta tolong sekalian difoto. Iya. Oke. Ini Bu Niswa sedang di pantai ya, anak-anak. Udah ya? Semuanya sudah mendengarkan? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang waktunya pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9E dan 9F. Alhamdulillah pada saat ini sudah bergabung sejumlah 56 anak. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Untuk pembelajaran kali ini, kalau minggu lalu mungkin karena saya sedang ada workshop untuk pembelajaran daring, sehingga kalian saya beri tugas toh yang minggu lalu. Halo? Halo? Ya. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu yang sekarang ini baru saya jelaskan tentang iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak. Halo? Halo anak-anak, semuanya bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Halo? Halo Bu, belum. Ya, PowerPoint yang saya Belum. tampilkan Belum. bisa kelihatan? Belum. Belum. Sudah kelihatan? Belum. Oh ya. Ini. Nggak ada. Ya, sudah ya? Sudah kelihatan Ya, ya? sudah. Ya. Sudah. Dah. Baiklah. Sudah. Sekarang akan saya awali tentang pembelajaran iman. Bu, gambarnya burik, Bu. Hah? Halo? Gambarnya burik. Burem. Burem Bu. Gambarnya nggak jelas, Bu. Gak jelas Bu. Burik 8 bit, Bu. Gambar ini. Gambarnya kurang jelas, Bu. Oh, gambar peta konsepnya kurang jelas. Yang kayak Free Fire, Bu. Ya, bentar. Kalau begini bagaimana? Kebesaran. Kalau begini? Halo? Sudah? Halo? Sudah? Sudah ya? Nah, Masih burik, Bu. halo? Masih apa? Masih sama, Bu. Masih sama. Masih nggak jelas, Bu. Ini? Nggak jelas, Bu. Kualitasnya 360p, Bu. Halo? Sekarang sudah jelas, Bu. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas. Belum. Ya. Ini sudah Belum. besar loh. Belum, Bu, masih Belum. burik. Belum, Bu. Masih 8 bit, Bu. Sudah ini. Halo? Udah. Belum, Bu. Sudah, yang lainnya kok sudah, kok kamu belum toh? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ah. Baiklah, anak-anak, saya akan menjelaskan tentang bab iman kepada hari akhir. Nah, di sini saya tunjukkan peta konsepnya. Iman kepada hari akhir di sini terdiri dari, tolong ya, jangan dicoret-coret. Kenapa sih? Halo, ini siapa nih yang coret-coret? Ayo, pembelajaran ini berlangsung. Ini dilanjut apa enggak ya? Tolong Lanjut, ada, Bu. Lah iya. Lanjut, gas Tolong terus, anak-anak Bu. ya. Dengarkan ya. Kalian walaupun belajar di rumah dengan jarak jauh, tolong tetap dijaga kesopanan etika kalian.
Jangan terus semaunya sendiri. Akibatnya apa? Apabila kalian melakukan hal seperti itu, ilmu kalian tidak manfaat. Paham ya? Saya lanjut. Coba. Iman kepada hari akhir. Di dalam konteks konsep ini bisa saya rangkumkan seperti ini. Di dalamnya nanti dalam pembelajaran hari ini tentang pengertian hari akhir itu apa, kemudian pengertian iman kepada hari akhir itu apa, kemudian dalil-dalil yang menguatkan tentang adanya iman dan datangnya iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, tujuan daripada pembelajaran iman kepada hari akhir ini diharapkan dengan beriman kepada hari akhir, kita sebagai manusia hendaknya selalu berperilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Karena apa? Suatu saat nanti perbuatan apa saja yang telah kita lakukan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan mengulas satu demi satu tentang pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir ya dibagi menjadi dua, menurut istilah dan menurut bahasa. Nah, baiklah, menurut bahasa atau secara etimologi yang dikatakan iman kepada hari akhir adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Halo. Ya, Bu. Halo Bu, halo Bu. Sedangkan pengertian daripada hari akhir menurut etimologi adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini inilah yang akan membunuh semua yang ada di dalamnya tanpa terkecuali satu apapun. Itulah pengertian daripada hari akhir. Karenanya yang dikatakan hari akhir di dalam Al-Qur'an di sini diterangkan oleh Allah, semuanya akan disudahi, semuanya akan dimatikan. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua makhluk yang dihidupkan oleh Allah akan dimatikan pada hari akhir ini. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan seisinya pada suatu saat nanti akan dihancurkan dan akan mengalami satu kehancuran, bahwa dan setelah itu kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu yang disebut dengan kehidupan di alam akhirat. Itulah pengertian daripada iman
kepada hari akhir. Dalil yang menjelaskan tentang adanya kebenaran datangnya hari akhir, ya, di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil maufus. Yang artinya adalah pada ayat pertama Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah kiamat itu? Nah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anakku sekalian, ya, yang mana saat ini semuanya kalian sudah bisa merasakan betapa susahnya pada zaman-zaman yang akhir seperti ini. Ya, sekolah, ibadah, semuanya serba dibatasi. Serba banyak aturan. Bahkan kalau di dalam sebuah buku yang pernah saya baca tentang masalah atau tentang bab menjelaskan tentang kehidupan di hari akhir, itu termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu berakhirnya atau sudah tidak lagi ada kumandang azan berlalu, berkumandang. Nah, sekarang coba sholat saja, ya, dibatasi. Padahal di dalam Islam itu dijelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, tentang kebersatuan. Makanya ada yang namanya sholat berjamaah itu karena ditujukan untuk supaya kita bersatu. Tapi sekarang coba apa yang dilakukan, yang terjadi saat ini. Semua pertanda itu akan muncul satu demi satu. Berikut akan saya bacakan juga tentang dalil nakli yang menunjukkan tentang datangnya hari kiamat. Di antaranya tertulis di dalam surat Al-Waqiah. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Ya. Wa kuntum azwaja salasa, yang artinya apabila terjadi hari kiamat. Yang kedua, laisa liwaq'atiha, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan atau tidak bisa disangkal, bahkan tidak bisa pula diprogram. Pada ayat ketiga, khafidatur rafi'ah, kejadian kiamat itu merendahkan satu golongan dan
meninggalkan golo dan meninggikan golongan yang lain. Satu golongan direndahkan, satu golongan lagi nah, yang keempat, pada ayat keempat, idza rujjatil ardu rajja, apabila sudah diguncangkan bumi dengan dahsyatnya dan gunung-gunung sudah dihancurkan, sudah dihancur luluhkan, ya, maka jadilah dia debu yang berterbang. Nah, dan kamu nantinya akan menjadi 3 golongan. Nah, golongan kanan alangkah mulianya dibanding dengan golongan kiri. Pada ayat 9, alangkah sengsaranya pada golongan kiri itu. Kemudian orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Kenapa? Yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban dan akan ditimbang atau disebut dengan kata lain di mizan. Mana yang baik antara bagian kanan, mana yang buruk, yaitu nanti akan lebih berat pada bagian kiri. Dari apa? Dari semua amal perbuatan yang telah kita lakukan. Berikut pada surat Al-A'raf juga menjelaskan tentang hari kiamat. Bagaimana bunyi surat Al-A'raf? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyyu anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baiklah, akan saya bacakan tentang arti daripada surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah atau kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan kiamat itu adalah pada sisi Allah. Maksudnya pada ayat ini hanya Allah jualah yang tahu, yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat.
di sini disebutkan tidak seorang pun yang mampu, yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Allah. Nah, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan bertanya-tanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar apa? Mengetahuinya. Katakanlah di sini seakan-akan kamu mengetahuinya karena kamu yakin bahwa sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Dan katakanlah sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu hanya Allah juala yang mengetahui. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak akan pernah mengetahui. Baiklah anak-anakku, waktu tinggal 10 menit lagi ya. Saya lanjutkan. Nah, tentang pembagian kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sughra dan kiamat besar yang disebut dengan kiamat kubra. Adapun kejadiannya berawal dari tanda-tanda. Misalnya, ya, pada kiamat kecil, pertanda-pertandanya apa saja yang bisa kita lihat? Seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Gunung meletus, itu termasuk kategori kiamat sughra. Sedangkan kiamat yang besar, nah itu nantinya akan dihancurkan semua isi alam semesta. Nah, segala sesuatu bila ditunjukkan atau diberitahu saat sekarang seolah-olah nggak percaya, ya. Namun ketika kejadian itu muncul, kejadian itu datang, nah baru manusia itu, yaitu tadi di dalam surat Al-Qiyamah itu tadi di Al-Qari'ah disebutkan bagaikan aneh-aneh, bagaikan kupu-kupu berterbangan. Selanjutnya akan saya tunjukkan ya tentang slide berikutnya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir dan apa kegunaan daripada iman kepada hari akhir. Satu, fungsi iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah menyadari bahwa isinya alam akan dihancurkan dan setiap muslim harus banyak melakukan amal dan menjauhi semua amal perbuatan yang buruk. Berikut yang kedua, mengingat bahwa di dunia ini adalah merupakan sawah, ya, ibarat kita ini berjalan, hanya kata orang Jawa mengatakan urip nang donya koyok mampir ngombe. Nah, kita harus membelanjakan atau menginfakkan sebagian harta, ya, dan tidak rakus, tamak dan kikir. Yang ketiga, berani dan tidak takut mati. Karena apa? Karena membela agama serta menjunjung tinggi agama Islam. Yang keempat, tidak iri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tidak pula iri terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Selanjutnya, dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapatkan dan yang mendapat
perlakuan apa? Yang kurang adil. Nah, selanjutnya hikmah beriman pada hari akhir memperkuat keyakinan. Ya. Memberikan dorongan untuk senantiasa berperilaku baik. Nah, kemudian berikutnya sikap perilaku menjauhkan diri dari perilaku tercela. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya memberi dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun berbagai macam halangan yang harus kita hadapi. Nah, perilaku mawas diri ya sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri itu berarti berhati-hati. Nah, mawas diri dalam bahasa ya merupakan sifat dan mencerminkan kesadaran akan keterbatasan diri kita sebagai perwujudan kita dapat bercermin terhadap perlakuan apa yang telah kita lakukan. 2, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. 3, kita menjadi orang yang senantiasa rendah hati. Demikian itulah anak-anakku tentang ulasan iman kepada hari akhir. Selanjutnya, yang minggu lalu merasa masih belum mengumpulkan tugas-tugasnya, maka saya harap segera mengumpulkan tugasnya dan akan saya masukkan ke dalam penilaian. Maaf Bu, tugas apa ya Bu? Enggak dikasih. Tugas apa ya Bu? Belum pernah dikasih. Masih Ya, belum. Oh, belum. Ya, Waktu minggu kemarin Bu Niswa nggak ngasih link Zoom. Oh ya gitu. Ya Bu, belum ada. Oke ya. Hari ini nanti kalian akan saya share tugas ya, share tugas ya. Karena waktunya sudah habis, anak-anak, saya undur diri. Bila ada yang tidak jelas, kalian bisa bertanya melalui WA saja. Itu ya. Halo. Woi, mut dong, woi, mut, woi. Bengasia. Rasis. Marilah. Bengasia. Apa sih gua? Kita akhiri dengan bacaan bersama-sama. Bengasia. Halo. Marilah pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bang Lana lu diam Bang Lana. Bang Givalok Bang. Ya. Bang Lana hadir. Saya. Iya. Coba anak-anak sekali lagi, walaupun melalui Zoom, kalian tetap harus baik. Artinya dalam setiap kata, ungkapan, pembicaraan pun jangan seringkali celometan. Ingat anak-anak, kamu bertambah dewasa. Ya. Saya pakai salam loh Bu, bukan give alok Bu. Ya. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dah. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.